Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya akan menyampaikan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta di bulan 1 tahun 2024, yang pada kesempatan pagi ini ada 3 yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu hasil intensifikasi pengawasan kosmetik. Dan yang ketiga yaitu hasil penjejakan digital atau patroli cyber. Baik, yang pertama hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Intensifikasi pangan pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu intensifikasi pengawasan pangan. Ini berfokus pada produk pangan tanpa izin edar atau ilegal, pangan kadaluarsa, dan pangan rusak, serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, terutama pada makanan berbuka puasa atau takjil. Pengawasan dilakukan di sarana distribusi, antara lain yaitu distributor, pasar modern meliputi hipermart, supermarket, swalayan, toko, dan pasar tradisional yang telah dilakukan sejak tanggal 4 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut. Telah kami periksa sebanyak 81 sarana di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dengan hasil sarana memenuhi ketentuan sebanyak 61 atau 75%. Kemudian sarana tidak memenuhi ketentuan sebanyak 20 sarana atau 25%. Ketidaksesuaian atau sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu masih ditemukan pangan rusak sebanyak 30 item atau 90 pieces, kemudian pangan kadaluarsa sebanyak 50 item atau 270 pieces, dan pangan tanpa izin edar sebanyak 24 item atau 282 pieces. Dari ke-20 sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut, di wilayah Yogyakarta hanya 1 sarana, kemudian di Kabupaten Bantul ada 6 sarana, di Kabupaten Sleman ada 6 sarana, di Kabupaten Kulon Progo 5 sarana, dan di Kabupaten Gunung Kidul 2 sarana. Terhadap temuan pangan tanpa izin edar berupa BTP, frozen, produk frozen, es putar, minuman teh tarik, pangan kadaluarsa berupa biskuit, mie instan, saus, susu, pangan rusak berupa susu kental manis, ikan, dan susu kaleng. Kemudian nilai ekonomis terhadap temuan tersebut sebesar Rp4.002.325. Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan. 42 sampel yang kita uji, alhamdulillah semuanya memenuhi syarat, tidak mengandung bahan berbahaya berupa formalin, rodamin B atau metanin yellow, dan boraks. Yang kedua yaitu hasil intensifikasi pengawasan kosmetik. Kegiatan dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2024. Fokus di sarana klinik kecantikan,
toko kosmetik dan swalayan di seluruh kota kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan hasil sebagai berikut. Jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 26. Ya, untuk temuan bisa kemungkinan berulang. Jadi tahun lalu kita temukan produk tanpa izin edar, kemungkinan masih juga kita temukan pada pengawasan atau identifikasi yang berikutnya. Kemungkinan masih kita temukan. Untuk sanksinya ini berarti bakal naik lagi atau? Ya betul, tentunya sanksinya akan naik ya, mungkin peringatan 1 atau peringatan 2 atau peringatan keras. Maksudnya ada gitu Pak? Ada pelaku yang sama? Iya, kemungkinan masih tadi saya sampaikan, kemungkinan di satu sarana temuan produk yang sebelumnya sudah kita temukan, kemudian pada tahap berikutnya kita lakukan pengawasan masih ditemukan, bisa saja kemungkinan itu masih ditemukan. Artinya penanggung jawab sarana kan belum menindaklanjuti dari hasil pengawasan kita sebelumnya. Artinya masih melakukan pelanggaran yang sama. Kalau yang tanpa izin edar ini apakah juga diteliti ada kandungan zat-zat yang berbahaya mungkin Pak? Yang mana Bu? Ya. Yang makanan, yang minuman. Oh, kalau yang tanpa izin edar kita tidak lakukan produksi lebih lanjut karena sudah tidak memiliki izin edar, artinya produk tersebut tidak memenuhi keamanan dan untuk diedarkan. Ya, sebagian tadi sudah ditanyakan. Cuman saya ingin menambahkan Pak, apa yang paling khusus yang ditemukan di tahun 2024 ini Pak terhadap pengawasan obat dan makanan ini? Ada yang di tahun 2024 apa yang melonjak atau ada sesuatu yang lebih spesifik Pak di tahun 2024? Di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Maret ya 2024 hasil intensifikasi pengawasan kami dari untuk produk makanan, saya rasa temuannya masih sama ya dengan tahun lalu, yaitu produk pangan tanpa izin edar, kemudian kadaluarsa dan juga pangan rusak. Namun secara jumlah baik sarananya maupun jumlah temuannya terjadi penurunan. Tadi sudah saya sampaikan dari 27% menjadi 25%. Kalau untuk sarananya apakah random atau memang sudah tempat-tempat? Sarananya kita random. Baik Pak.